Setiap berita penuh arti untuk Indonesia yang terus berdiri. Kami hadir menyampaikan fakta tanpa keraguan dalam satu tujuan, menjadi cahaya informasi. Nusantara murni, lugas dan terpercaya, mengabarkan bangsa dengan jiwa yang merdeka. Apakah ini menu spesial dari Gimora Garden ya? Ya, Apa ini namanya? spesial dari Gimora Garden. Ini sop iga. Kita sajikan dengan iganya sangat lembut. Di dalamnya kita ada kentang sama wortel rebus. Disajikan dengan kuah yang asin dan juga gurih. Untuk sedisnya kita pakai di nasi, emping. Terus kita ada sambal sama jeruk nipisnya juga. Untuk ini kita di onion ring. Kita pakai di bawang bombay dibalut dengan tepung. Untuk sausnya kita di green mayo sama saus sambal. Untuk ini kita pakai fish and chip. Kita pakai di ikan dori, dibalut dengan tepung, digoreng. Untuk side dish-nya kita pakai di kentang goreng. Terus juga sausnya kita pakai di green mayo sama saus sambal. Jadi semuanya ini bisa didapatkan di mana? Di Gimora Garden tentunya. Baik menu yang ada di Gimora Garden ini layak untuk direkomendasikan dan supaya kalau ada yang mau silakan berkunjung ke tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Dengan jiwa yang merdeka, Nusantara murni selalu ada bersama, menyuarakan kebenaran. Halo, selamat pagi Pak Filipe. Terima kasih pagi. telah meluangkan waktu hari ini. Hari ini kita akan bedah fenomena yaitu blokir-memblokir. Ya, kita akan bedah mulai dari sudut pandang etika, bahkan kesehatan mental, hingga kita ada pengaruh dengan tokoh figur publik. Nah, hari ini saya bersama narasumber yang hebat. Silakan memperkenalkan diri Pak Filipe. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Filipe da Costa Menezes, SPD MSI. Aktivitas saya adalah seorang pendidik. Saya mengajar juga sebagai dosen di Stisi Margarana Tabanan dan juga dosen di Akpar Denpasar, dan juga mengajar di beberapa tempat yang mungkin tidak perlu saya sebut. Terima kasih saya sudah bisa diundang di tempat ini untuk sharing pengalaman, sharing pengetahuan tentang blokir-memblokir ya. Ya Pak Adi, seperti itu ya? Oke. Ya, oke. Nah, pemirsa Nusantara Murni, kita bersama tokoh yang hebat. Kita langsung dengar. Kita akan mendengar bahwa sesi pertama topiknya adalah apa alasan dibalik pemblokiran. Nah, ini seru. Menurut Bapak, Pak Filipe, apakah alasan seseorang diblokir di WhatsApp tanpa menjelaskan terlebih dahulu apa alasannya? Itu apakah murni dari egoisme digital ataukah itu etis? Menurut Bapak seperti apa? Ini kita pertama lihat dari segi etis dan juga egois ya. Kalau orang itu memblokir melalui WhatsApp seseorang, satu ya orang itu bisa mengalami trauma, tidak mau berhubungan dengan orang itu pertama dulu ya. Itu merasa ada ketakutan, mungkin ada konten-konten yang mungkin dia tidak merasa nyaman sehingga dia blokir. Kalau dilihat dari sudut pandang etis, kalau masyarakat biasa saja umpama antar personal yang tidak punya kepentingan publik itu mungkin bisa dibenarkan, tetapi kalau umpama seorang tokoh yang punya pengaruh itu mestinya kurang etis kalau dia melakukan seperti itu. Tapi mestinya harus ada komunikasi terbuka. Karena apa? Karena sebagai seorang figur itu kan perlu ada keteladanan. Sehingga kalau memblokir tanpa ada alasan itu kan akan menjadi presiden buruk dan juga menjadi persepsi-persepsi yang
bisa liar kemana-mana ya. Mungkin pejabat ini atau pemimpin ini punya masalah atau apa sehingga dia tidak mau berhubungan dengan orang itu, bisa. Ataukah dia merasa bahwa dia lebih nyaman melakukan itu karena orang itu berbahaya. Nah ini, jadi alasan-alasan itu bisa saja terjadi seperti itu. Hanya kan kita tidak bisa memastikan kenapa dia memblokir, tapi kita bisa persepsikan bahwa dia memblokir kalau dia seorang public figure, apalagi yang diblokir itu adalah seorang wartawan. Ya. Oh, oke. Itu lebih persennya lebih buruk. Karena apa? Mungkin wartawan ini sangat berbahaya, ingin membongkar sesuatu pada orang itu dan seterusnya, sehingga dia melakukan itu. Tapi harus perlu komunikasi sama. Padahal wartawan itu sendiri tidak punya niat mungkin ya untuk melihat membongkar sesuatu. Ya. Mungkinkah ada konfirmasi informasi apa menggali informasi ya? Boleh dikatakan seperti itu. Itu ya. Kan wartawan tidak punya pikiran itu, Ya. tapi persepsi yang ada di toko itu bisa saja dia merasa salah tingkah. Dia merasa di mana sih saya kok sepertinya saya dihantui oleh suatu perasaan-perasaan tidak enak. Ini yang mestinya kalau sebaiknya secara etis ya, mestinya harus dipanggil. Umpama kalau ada hubungan dengan wartawan ya dipanggil aja wartawannya, kita ketemu empat mata, minum kopi, kita bercerita di mana mungkin enaknya di mana. Supaya sama-sama enak, wartawan enak, saya sebagai public figure juga enak, seperti itulah kira-kira. Nah, dalam konteks kesehatan mental, apakah ada pengaruhnya dalam orang memblokir itu? Blokir WhatsApp itu ada pengaruh nggak? Kesehatan mental? Sangat terpengaruh mentalnya. Oke. Kalau sampai dia melakukan pemblokiran, itu mentalnya sangat terganggu. Satu, ya, dia ingin bebas dari orang itu karena mungkin sangat terganggu kalau dia komunikasi dengan orang itu, terganggu psikologisnya ya, sehingga dia merasa bebas, nyaman kalau dia blokir orang itu. Oke, Pak Filipe, begini, Anda kan juga dosen, juga mengerti apa artinya berkomunikasi yang baik, ya kan? Apakah dengan alasan seseorang ataupun tokoh public figure yang memblokir tanpa alasan, itu apakah bisa dikatakan menghindari konfrontasi ya, seperti itu? Tergantung juga, kita petakan dulu persoalannya dulu. Ya. Kalau yang dia blokir itu siapa, dalam konteks apa dia memblokir, sehingga komunikasinya menjadi macet. Karena kalau komunikasi macet, berarti semua persoalan yang ada pada pelaku, pada subjek dan objeknya itu kan tidak terdeteksi dengan baik, sehingga tidak ada solusi. Tetapi kalau umpama komunikasi terbuka, mungkin masalah tadinya kecil atau besar pun kita bisa selesaikan. Karena manusia itu adalah makhluk yang komunikatif ya. Artinya manusia itu selalu berelasi dengan orang melalui komunikasi. Sehingga kalau kita berelasi tapi kita diam-diam, bagaimana saya tahu apa di otakmu dan apa di otak saya? Itu kan tidak fair. Tapi kalau umpama saya berhubungan dengan saudara, tapi kita selalu berkomunikasi, maka saya akan tahu apa perasaan Anda, perasaan saya, apa di otak saya, apa di otak Anda. Tetapi kalau tidak ada komunikasi, bukan manusia lagi sebenarnya dia. Apakah dengan memblokir seseorang itu bisa merusak akuntabilitas di mata publik? Sudah pasti kalau dia seorang tokoh, karena tokoh itu kan teladan, menjadi public figure itu teladan, terlepas dari dia tokoh apa ya, dia selalu menjadi teladan karena banyak orang yang menaruh simpati, menaruh harapan, ini tokoh ini menjadi figur saya karena dia perilakunya begini. Tapi kalau sampai dia melakukan tindakan kecil yang memblokir, sekalipun di sisi lain itu hak pribadi dia, memblokir itu hak pribadi, dia ingin nyaman, lah dia memblokir, itu hak privasi dia, lah. Tetapi kalau kita kaitkan dalam konteks komunikasi sosial sebagai seorang public figure, itu kurang etis. Karena apa? Mestinya kan dia harus membuka diri sehingga komunikasinya selalu berjalan dengan siapapun, sehingga ada masalah kecil apapun atau besar apapun bisa terselesaikan dengan baik. Ini menurut Pak Filipe lagi nih, bagaimana seharusnya tokoh-tokoh atau seorang tokoh publik itu mengelola komunikasinya dengan baik atau profesional, Pak? Itu sekarang tergantung pada tokohnya ya.
Karena kalau sekarang ya banyak tokoh yang memang terkendala dalam komunikasi. Ketika dia terkendala komunikasi, maka dia selalu mengandalkan orang di sekitarnya. Orang di sekitarnya itu bisa ajudannya, bisa apanya yang selalu menolong dia. Karena apa? Dia terkendala dalam komunikasi. Kalau dia terkendala dalam komunikasi, dia harus pakai orang lain sebagai kekuatan untuk dia. Corongnya. Ya, perantara. artinya apa yang dia tidak bisa sampaikan, dia bisa melalui corongnya itu, melalui asisten atau juru bicara atau apalah itu ya. Karena public figure itu kan dia punya porsi ya. Kalau umpama dia seorang bupati, dia porsi tugasnya itu kan luas. Ada hal-hal tertentu yang memang harus ditangani langsung oleh bupati itu, dan ada hal-hal tertentu yang hanya ditangani oleh staf biasa saja karena tergantung pada tingkat persoalannya. Wah, persoalannya hanya bisa diselesaikan oleh staf. Kalau ini harus diselesaikan oleh bupati, ya maka bupati. Maka porsi ini dibagi dia. Sehingga dia tidak bisa menggunakan kewenangannya untuk mengkomunikasikan semua. Karena ada orang lain yang bisa membantu mengkomunikasikan. Karena dia punya beban kerjanya berat. Atau dia punya volume kerja itu besar, sehingga dia harus bagi-bagi. Sehingga tidak sembarang seorang pemimpin kan tidak sembarang bicara, sama wartawan pun tidak bisa sembarang bicara, karena itu bisa membuat presiden dia menjadi buruk. Sensitif. Makanya ada kalanya kan kalau kita lihat ya di media, kalau umpama ada bupati keluar, orang mau kata, oh hari ini dia tidak mau diwawancara, kan? Kita harus hargai privasinya. Di kewartawanan pun itu namanya ada kode etik. Ada kode etik ya. Gitu ya. Sampai kapan Pak hal itu? Sampai kapan hal itu? Hal itu terjadi. Artinya bahwa seorang pemimpin, dia kalau karakternya begitu, dia akan menjalankan proses hidupnya seperti itu. Dan dia pasti sambil belajar juga. Belajar berkomunikasi, karena seorang public figure itu mestinya kualitas berkomunikasi itu jauh lebih baik dari kita lah. Artinya satu klik di atas kita lah. Karena apa? Dia sebagai seorang public figure, dia akan ketemu banyak orang yang tipenya berbeda, karakteristiknya berbeda, keinginannya berbeda, ekspektasinya berbeda, sehingga dia harus sangat komunikatif untuk menguasai bidang sosial itu. Kalau tidak, dia akan kewalahan juga. Maka dia bagi-bagi, dia harus punya staf ahli. Ya, kalau ada sesuatu dia harus bisik, di mana caranya untuk itu. Karena seorang public figure kepalanya satu, dia berpikirnya harus dibantu. Karena dia menghadapi banyak orang. Banyak pikiran juga. Banyak, ya. Tapi menurut Pak Felipe, daripada langsung diblokir, ataukah ada cara komunikasi yang lebih elegan? Mestinya begini ya. Iya. Kalau langsung diblokir dari etika ya, itu kurang ya dari segi etika ya. Mungkin ada perspektif lain, tapi kalau dari saya, kalau dia seorang public figure yang tadinya sebelumnya punya hubungan baik dengan seseorang, terlepas dari dia siapa, tapi tiba-tiba diblokir tanpa komunikasi, itu dari segi etis mungkin kurang pas ya. Kalau dari ego itu bisa juga masuk, karena ego itu juga mempengaruhi sikap. Sehingga ego mempengaruhi sikap, dia akan melakukan tindakan pemblokiran itu tanpa berpikir jernih bahwa saya ini seorang public figure. Kadang kita tidak mengetahui itu etis atau ego kan Pak. Yang mengetahui kan diri mereka sendiri. Ya, jadi itu tergantung pada versi mana kita lihat. Itu bisa saja dua-duanya. Kalau dia melakukan itu kurang etis, itu ketika hubungannya tadinya baik-baik, tapi di kemudian hari kok dia bisa melakukan itu. Ini kalau terjadi di masyarakat umum mungkin non problem, karena itu urusannya berbeda. Tapi kalau urusan yang public figure, itu mestinya kan tidak seperti itu. Mestinya kan harus dikomunikasikan, apakah dipanggil langsung, di mana caranya, ada masalah antara saya dan you, di mana kita bisa selesai. Dikomunikasikan dengan baik, sehingga tidak terjadi blokir-memblokir. Gitu. Sepertinya kalau pemblokiran WhatsApp antara ini dengan masyarakat umum dengan public figure, kayaknya lebih berat public figure ya? Ya, berat. Porsinya ya? Lebih berat, karena dia seorang pemimpin. Oke. Dia seorang pemimpin yang tadi saya katakan bahwa semua
masyarakat itu menaruh harapan, ekspektasi tinggi atasnya orang itu. Ini adalah contoh public figure yang baik. Tapi tiba-tiba seperti itu kan orang akan kehilangan juga kehilangan juga kepercayaan seperti itu. Contohnya di antara kita nih, saya diblokir nih dengan Pak Filipe. Ya sudah. Kalau seorang public figure memblokir, kita kan bertanya-tanya kan ya. Kenapa kan gitu? Bertanya-tanya, ya itu pasti. Tidak ada angin, tidak ada hujan diblokir. Oke, ya. Kecuali ini kita kan tidak tahu ya, pemblokiran ini terjadi karena apa, kecuali pelakunya itu harus ada supaya kita tanya mengapa ini harus diblokir. Tapi kita hanya memberi persepsi mengapa ini terjadi. Itu ada kemungkinan satu orang itu ingin bebas, dia tidak terganggu. Itu satu, ingin nyaman gitu. Karena mungkin berrelasi dengan seseorang itu dia tidak nyaman, sehingga dia blokir. Itu hak privasi orang, itu kita harus hargai. Harus hargai. Tetapi kembali ke dalam konteks kepentingan besar, umpama hubungan saya sebagai public figure dengan saudara itu adalah hubungan sosial yang lebih meluas, maka mestinya saya tidak bisa melakukan itu karena saya juga butuh saudara. Maka itu mestinya harus dikomunikasikan. Apakah tidak melalui WhatsApp, kita melalui ini aja agar bisa evaluasi ya. Kita melalui empat mata aja. Tidak usah melalui WA, tapi kita empat mata aja, kita klarifikasi. Klarifikasi. Mari kita minum kopi di mana, kita cerita apa, sehingga masalahnya terklarifikasi dengan baik, sehingga tidak ada persepsi negatif di dalam memblokir itu. Pak Filipe, kita tadi sudah panjang lebar bicara tentang pemblokiran WhatsApp ya. Ternyata saya menangkap ini ada suatu hal yang perlu dipertanyakan nih, bahwa pada saat seseorang itu diblokir, itu bukan hanya saja merugikan satu pihak, ya ada korban nih pemblokiran. Nah, pertanyaannya apa pesan Pak Filipe terhadap korban pemblokiran ini? Kalau kita bicara pesan ya, ini sebenarnya kalau secara personil, kita jangan ambil, ingat bahwa keputusan seseorang itu memblokir saya atau siapapun tidak selalu terkait dengan saya atau siapapun sebagai pribadi. Kita letakkan itu dulu, sehingga jangan ambil secara personal. Artinya ya sudah, dari dia blokir saya, ya sudah gitu ya. Jadi tidak ada yang salah dengan itu ya. Jadi saya diblokir, saya melakukan kesalahan hanya karena seseorang memblokir saya. Orang lain memiliki hak untuk menentukan siapa yang mereka ingin berrelasi sosial. Kalau dia memblokir saya tidak usah bawa sebagai sesuatu yang tidak ada. Saya tidak merasa ada sesuatu salah dengan saya gitu. Supaya psikologi kita tidak terganggu. Lalu kita fokus pada hubungan yang positif. Sekalipun dia memblokir saya, tetapi saya punya persepsi positif terhadap orang itu. Tujuannya apa? Supaya saya juga tidak terganggu psikologi saya loh. Ya kan gitu. Kalau saya bawa itu ke dalam ranah negatif, maka saya juga akan berpikir banyak hal tentang orang itu. Itu kurang baik ya. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Saya diblokir terus saya merasa rendah diri atau merasa bersalah ya. Ardi blokir saya, terus saya terus dihantui oleh perasaan rendah diri atau salah, itu juga tidak bagus. Kita tetap berpositif bahwa itu hak orang yang memblokir kita, itu haknya dia. Kita tidak bisa memaksa supaya dia tidak boleh blokir kita. Ini ada nilai ya, mengingat nilai-nilai diri ya. Kita harus memiliki nilai dan tahu bahwa kita punya kelebihan unik. Jangan biarkan seseorang atau orang lain menentukan nilai kita ya. Jadi kalau dia blokir ya blokir aja, karena saya tetap punya nilai itu loh. Jadi saya tidak tergantung pada persepsi nilai dia. Jangan tapi saya dengan keadaan ya. Jadi kita juga berhak untuk dihormati. Siapapun ya, diperlakukan yang baik. Jika seseorang tidak bisa melakukan itu, maka itu bukan kesalahan saya, kan gitu jadinya. Ini nilai-nilai atau value yang kita harus ambil ya. Kita harus fokus pada pengembangan diri.
Ya kalau dia memblokir saya, ya saya tetap meningkatkan kualitas hidup saya. Dengan demikian saya merasa lebih percaya diri dan tidak ada selalu bahagia kan. Iya. Saya tidak persoalkan dengan itu menjadi beban. Ya kita tetap positif itu. Jangan biarkan negatif itu menguasai kita. Terus tetap berharap bahwa kita akan menemukan orang-orang yang tepat untuk mendukung hidup kita. Kalau bukan dia, kan mungkin ada orang lain kan gitu. Terus kita juga harus kuat, bisa melewati dan percaya diri sendiri, kemampuan kita menghadapi tantangan. Semoga pesan-pesan ini membantu kita semua atau orang-orang yang merasa korban untuk tidak merasa lebih kecil, merasa lebih atau menyalahkan diri sendiri. Nanti psikologinya mendalam kalau menyalahkan terus-menerus, menjadi gangguan, nanti stres, depresi. Malah dalam keadaan seperti itu diblokir orang, malah kita makin kuat ya. Ya, Kan gitu. karena tadi pesannya itu harus punya nilai positif pada diri kita. Iya. Ini pertanyaan terakhir Pak Filipe. Oke. Nah, apakah egoisme itu selalu bermakna negatif nggak? Tidak, tergantung juga. Ya, begini ya. Egois itu, kalau orang egois itu manusiawi. Semua manusia punya egois. Itu kan manusiawi ya. Level sosial apapun orang itu, kelas apapun, kelas sosial apapun dia pasti memiliki egois. Hanya manusia berusaha mereduksi egois itu. Kapankah kita menggunakan egois, kapankah tidak? Karena egois ya, ada kalanya kita tidak sadar kita melakukan suatu tindakan yang menurut orang itu egois. Umpama ya, contoh kecil ketika kita ada di rumah, umpama ada anak yang mau meminta sesuatu tapi kita umpama sebentar dulu atau apa, nanti kan anak ini bapak egois, padahal mungkin kita sedang fokus pada sesuatu dan tindakan itu spontanitas saja, tapi itu masuk dalam kategori egois. Karena egois itu kan manusiawi, dia terjadi pada siapa saja, mungkin kecuali malaikat aja baru tidak bisa egois kan. Malaikat ya. Malaikat aja baru Malaikat bisa. yang mana itu? Kalau namanya dia masih dalam tataran manusia pasti dia egois, karena itu manusiawi. Nah, Ini benar-benar terakhir nih. Bisa disampaikan Pak Filipe ke sahabat Nusantara Murni, apa pesan dan saran Pak Filipe kepada para jurnalis yang mungkin mengalami pemblokiran di WhatsApp? Gini. Silakan. Jadi gini, kalau ada saudara-saudara jurnalis yang mendapatkan perlakuan blokir dari public figure, itu pertama juga para jurnalis itu harus introspeksi diri, harus melihat diri, mungkin juga ada kesalahan gitu ya. Sehingga kita tidak bisa melihat mungkin public figure yang salah, tidak, tapi kita juga bisa sebagai jurnalis harus melihat dirinya, oh mungkin kita juga ada sesuatu yang kurang enak atau apa, kita introspeksi diri. Terus kepada public figure, kalau umpama melakukan tindakan itu sebagai public figure yang terhormat, mestinya itu kan tidak usah dilakukan. Panggillah si wartawan itu, kita ngobrol di warung kopi atau di mana, kita bercerita dari hati ke hati. Mungkin ada masalah yang salah persepsi atau salah pikiran atau salah ide, kita cocokkan ide itu, persepsi itu, kita menjadi baik-baik aja. Kan dunia ini kan kita akan terus berada di sini, saling berkomunikasi, saling berkontribusi. Wartawan juga memberikan kontribusi kepada public figure untuk nama baik mereka. Umpama ada kegiatan positif, mereka bisa expose, masyarakat tahu bahwa ada pemimpin bisa melakukan ini ya, positif. Dan juga para public figure juga mereka menghargai wartawan karena atas karya mereka, atas upaya mereka untuk mengekspos sesuatu yang positif, itu perlu diapresiasi. Nah, saya kira seperti itu, sehingga sama-sama berada dalam posisi yang tahu diri ya. Saya sebagai wartawan, Dedi sebagai Adi sebagai pejabat, tahu diri batasnya, kita tahu batasnya, sehingga tidak terjadi kontaminasi kepentingan. Kalau kontaminasi kepentingan, itu bisa saja clash antara kita.
Tapi kita selalu ada dalam rel yang sama sebagai wartawan profesional, sebagai pemimpin profesional. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Live waktunya. Sahabat Nusantara Murni, dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti, membedah tentang fenomena blokir-memblokir dengan narasumber kita yang hebat. Ikuti terus acara ini dengan berita-berita tentunya yang aktual dan menarik. Terima kasih.